Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini masih kelanjutan dari video yang aku posting kemarin tentang mendapatkan pekerjaan berkat tahajud, ya kan? Nah, ini ada komen nih dari teman kita seperti biasa. Kak Lona, lanjut dong cerita Mbak Lona bisa keterima kerja di Jakarta berkat tahajud. Nah, kemarin tentang BUMN, sekarang kita cerita tentang yang kerjaan di Jakarta setelah aku resign dari BUMN terus ikut suami ke Jakarta. Oke. Kuilah, ayo. Jadi teman-teman ceritanya, mungkin karena Allah tahu ya, niat aku tuh tulus, ingin berbakti kepada suami, meninggalkan pekerjaan yang udah banyak memberikan pelajaran berharga bagi aku selama 2,5 tahun teman-teman, sampai aku udah jadi pegawai tetap, mau dikirim pelatihan pula ke Jakarta, tapi aku memilih resign untuk suami. Nah, sepertinya gara-gara itu jalan aku untuk mendapatkan pekerjaan lagi di Jakarta tuh mulus dari Allah. Ditambah lagi dengan tahajud ya. Jadi singkat cerita, aku itu kan masih menikmati masa-masa baru menjadi istri baru, istri-istri muda gitu kan. Terus yang biasanya kerja cari duit tiap hari harus bangun pagi, tiba-tiba aku nggak harus kerja, tapi ya tetap bangun pagi karena ngurusin suami kan. Nah, jadi aku masih menikmati fase-fase di rumah lah saat itu di Jakarta. Tiba-tiba temen aku, sahabat aku dari Batam, waktu itu WhatsApp ya bilang, Lona minta CV dong, kirimin CV nih ke alamat email inilah. Pokoknya ini sahabat aku itu omnya baru buka perusahaan kantor. Aku nggak nanya banyak kantornya ini di bidang apa enggak. Lagi butuh HRD. Nah, kayaknya Lona cocok nih buat jadi HRD. Nah, yang dibilang orang-orang tidak banyak tahu, tidak mau tahuan sesuatu itu memang terkadang membantu ya teman-teman ya. Kalau dipikir pada fase itu, kalau misalnya terjadi di zaman sekarang yang udah ada sosial media di mana-mana, pasti aku mundur teman-teman kalau tahu itu perusahaan bergerak di bidang apa. Pialang berjangka ya, kayak forex, kayak saham gitu. Ya pantasan lah dia butuh HRD. Jadi tugasnya aku nih sebagai HRD itu harus narik-narikin orang, istilahnya kayak ngejebak orang buat mau jadi karyawan sana, buat jadi marketing. Nah, nanti tugasnya nyari-nyari orang yang mau nanam saham. Nah, kalau udah bisa narik-narikin orang, barulah si marketing ini dapat gaji. Nah, aku kan nggak ngerti. Yang dalam pikiran aku saat itu ya udah yang penting gue kerja gitu kan. Nggak pernah suuzon, nggak pernah negative thinking. Aku jalanin gitu loh. Dan selama bekerja di sana pun mulus. Ngobrol sama bosnya juga enak, ngobrol sama karyawannya juga enak. Walaupun bosnya bukan orang Islam ya, tapi aku sebagai orang Muslim itu disediain satu ruangan yang nyaman banget. Itu ruangan biasanya dipakai untuk kayak nerima calon customer gitu kali ya. Nah, itu ruangan aku boleh pakai dari sholat duha sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, kadang isya kalau lembur. Nah, jadi selama aku jadi HRD dan masang-masang iklan di mana-mana untuk nyari para pencari pekerjaan, nah itu mulus banget jalannya. Bener-bener aku nggak ada ngerasa tertekan, nggak ada ngerasa kayak, aduh nih pekerjaan apa sih yang kayak ngeluh gitu, enggak. Aku happy, enjoy. Sampai akhirnya aku ketemu satu orang ini, cewek, dan akhirnya dia bekerja. Aku wawancara dia dan akhirnya dia bekerja di situ, jadi sahabat aku dan dialah yang memberitahu aku informasi pekerjaan. Dia yang memberi informasi tentang kantorku yang ini, yang bagus ini, yang di TB Simatupang ini akhirnya. Jadi setelah aku udah resign dari yang pialang berjangka ini, akhirnya komunikasi, tetap berteman. Terus suami aku bilang, yang ini ada pembukaan ini, cari OM, order management di kantor yang kayaknya itu kantor temenmu yang itu deh, yang kemarin di situ di kantor yang kemarin. Nah, coba kamu tanya dia. Nah, aku WA lah si temenku ini, pas banget dia lagi nongkrong sama HRD-nya si kantorku yang ini akhirnya. Jadi dia bilang, oh ya Beb, ini lagi ada pembukaan, kamu kirim deh CV ke ini gitu. Akhirnya aku kirim, terus gak berapa lama aku dipanggil untuk psikotes. Nah, lulus psikotes, aku melewati 3 tahap wawancara. Jadi itu 3 tahap wawancara, itu tahap wawancara sama HRD tentang gaji segala macam, fasilitas segala macam. Terus wawancara sama bosnya langsung yang di atas aku. Jadi ini aku, ini bosnya. Nah, yang ketiga baru sama usernya yang di atas bosnya lagi. Nah, jadi ini ada cerita lucu teman-teman di prosesnya ini. Si bos yang di atas aku itu suka banget sama aku. Sampai dia ngotot, pokoknya gue mau elu yang lulus, elu yang kerja sama gue. Karena secara gak langsung memang aku kerja langsung di bawah naungan dia. Tapi bos yang di atas, yang user yang di atasnya dia, gak suka sama aku karena aku berjilbab.
Jadi ada 3 kandidat, dia seneng sama yang 2 kandidat lagi yang selain aku. Karena itu dia nggak pakai jilbab. Jadi kalaupun nanti nggak lama di OM, itu bisa dialokasiin dia ke bagian marketing, jualan lah intinya. Nah kalau berjilbab kan nggak bisa. Ya dia menganggap kalau cewek berjilbab itu kurang luas gitu loh ruang lingkupnya. Jadi kurang menjual gitu. Nah sedangkan yang 2 lagi katanya cantik, menjual lah. Jadi dia keras minta yang 2 lagi, antara 2 lagi. Pokoknya nggak mau aku. Tapi si bos aku yang di atas aku itu ngototnya segitunya. Sampai mereka debat argumen, berantem juga dikit. Sampai bos yang di atas aku nih ngomong, kalau lu maksa mau make yang 2 lagi nih untuk kerjaan ini, silahkan lu aja yang bekerja sama mereka, nggak usah ngajak-ngajak gue. Tapi kalau lu masih menghargai gue nih sebagai gue yang kerja sama si ini orang, ya gue punya yang satu lagi yang berjilbab. Padahal dia agamanya non muslim teman-teman. Jadi di situ aku sadar memang dalam proses menunggu dipanggil untuk keterima itu aku benar-benar giat banget, tahajud, puasa segala macam. Waktu itu aku belum istighfar 1000 atau sholawat 1000 gitu. Sampai pada akhirnya aku dipanggil untuk tanda tangan kontrak untuk segera join bekerja. Disitulah alhamdulillah mulailah kehidupan aku sama suami aku tuh mulai kayak enak, nyaman karena kita belum punya anak tapi gaji udah 2 nih. Di situ aku sadar ya Allah ya Tuhan, bener-bener jalan Allah. Karena pas aku masuk situ semua pada cerita, satu manajemen itu pada cerita, oh ini nih yang diributin kemarin nih, itu tuh si bos yang atas gak mau lu, nah tapi si mas ini nih yang atasan lu langsung maunya lu. Di situ aku sadar, oh ternyata ini hasil dari tahajud aku. Sebenarnya kalau logika nih, kayaknya aku udah gak mungkin menang deh. Pasti udahlah yang 2 lagi lah yang menang. Tapi karena jalan Allah itu indah ya. Memang mungkin ini rezeki aku dan aku percaya rezeki itu nggak akan pernah tertukar teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah takut karena kalau itu udah jadi rezeki kalian gimana pun caranya akan terus mengejar kalian. Nah tapi itulah manusia itu gudangnya lupa, gudangnya salah. Setelah aku bekerja di sana mungkin nggak tahu karena aku capek, kecapean kerja ya. Namanya di Jakarta kerja kan lebih capek di jalanan, beda sama di Batam. Aku mulai nggak tahajud lagi teman-teman. Jadi aku kerja selama 1 tahun 7 bulan. Selama 1 tahun 7 bulan itu ujian lumayan banyak karena aku bener-bener skip tahajud. Itulah yang aku bilang, akhirnya aku tahajud kembali di masa-masa aku dizolimi di detik akhir aku di kantor itu. Dan ternyata gak berapa lama aku resign, aku hamil. Setelah 3 tahun pernikahan aku gak hamil-hamil. Panjang jika diceritakan. Pokoknya kalau aku pelajari dalam hidup aku, dalam semua story dalam hidup aku memang selalu terbantu oleh Allah. Jadi berharap dan bermintalah ke Allah lewat sepertiga malam. Pokoknya setiap aku telah, setiap aku skip tahajud, pasti mulai deh tuh hidup aku udah kehilangan arah. Tapi begitu aku geber tahajud lagi, mulai hidup aku mulai di dalam jalannya gitu loh. Nah, terus aku tuh kalau aku putar ulang lagi zaman-zaman dulu ya, aku tuh gak pernah loh yang dalam hati kecil aku tuh kayak, aduh gue nyesel nih udah menjadi orang yang seperti ini, gitu kayak menyesal. Aku selalu kayak, aduh alhamdulillah juga ya gue dulu begini, gue dulu begitu. Kalau kata orang sih, kalau kita begitu, maksudnya kayak alhamdulillah juga ya gue begini begitu, itu berarti kita udah berhasil jadi manusia. Karena orang yang merewind kisah dia yang lama terus dia malah bangga sama dia yang dulu, itu dia udah berhasil karena dia udah ngelewatin. Tapi kalau kita nyesel berarti kita gagal gitu loh. Di situ aku sadar bahwa tahajud sudah membuat aku menjadi orang yang berhasil. Berhasil itu nggak serta-merta memiliki jabatan atau kerjaan yang oke dan gaji oke, enggak teman-teman. Kalian menjadi manusia yang benar itu udah berhasil. Kalian jadi ibu yang benar, kalian jadi istri yang benar, kalian jadi anak yang benar atau menantu yang benar, atau kalian jadi karyawan yang benar, kalian udah berhasil. Jadi nggak melulu kalian tuh harus jadi orang sukses itu, enggak. Jadi menurut aku kalau aku telaah lagi rute kehidupan aku, wow, memang tahajud ini sangat membantu sekali. Maka dari itu aku sangat getol untuk ngejar nih yang tahajud ini untuk jadi topik konten aku, apalagi ditambah istighfar, apalagi ditambah sholawat.